Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Hakuba dalam video alur cerita. Kita kembali melanjutkan cerita dari Kingdom. Dan seperti biasa, sebelum mulai gue mau kasih spoiler warning terlebih dahulu buat teman-teman yang tidak ingin terkena spoiler, karena ini adalah full spoiler content. Pada part sebelumnya kita sudah melihat bagaimana Shin mengikuti operasi militer pertamanya di arc kedua kemarin, yakni Keiyo Campaign Arc, di mana Shin untuk pertama kalinya melihat langsung dua orang jenderal besar saling bertarung, yakni Gouke dan Hyoko. Dalam perang dataran dakan tersebut, Shin melakukan banyak sekali prestasi besar dan menjadi kunci awal kemenangan pasukan Qin, yang membuat dia akhirnya mendapatkan promosi menjadi seorang kapten 100 orang hanya dalam satu kali perang. Nah, seperti yang gue bilang pada video sebelumnya, kalau arc selanjutnya di skip dan dipindahkan ke season kedua. Dan ada satu arc yang dihilangkan di animenya yang menurut gua itu merupakan arc penting untuk pendalaman dan pengembangan beberapa karakter yang terlibat di arc tersebut. Jadi biar kalian tidak bingung dengan alurnya, kita akan melompat ke season kedua. Namun untuk arc ini saja, ini menjadi satu-satunya arc di mana Shin tidak ditampilkan sama sekali. Namun pada arc ini kita kembali bertemu dengan Issei yang diisi suarakan kembali oleh Fukuyama Jun, lalu Kanada Aki sebagai Issei kecil, Ohara Sayaka sebagai Shika, Nakatsumari sebagai Ko, Nakatsuka Tomomi sebagai Yo, dan juga Kiyomari Kia sebagai Jenderal Loki yang penampilannya cukup sedikit ya, cuma satu scene doang. Lalu ada beberapa karakter yang tidak disebutkan pengisi suaranya. Pada awal arc ini kita diperkenalkan dengan seorang perempuan bernama Ko dan temannya yang bernama Yo. Mereka berdua ini merupakan bagian dari harem istana atau gadis istana yang bertugas untuk melayani Raja Qin, yaitu Issei. Nah, gadis istana sendiri itu merupakan gadis-gadis muda dan jumlahnya itu ribuan yang dikumpulkan dari seluruh penjuru kerajaan Qin. Mereka menunggu panggilan untuk melayani raja. Yap, benar, maksud dari kata melayani sesuai dengan pemikiran kalian. Nah, dalam percakapan Ko dan Yo, Ko itu bercerita kalau selama 3 kali dirinya dipanggil oleh raja, dia dan raja sama sekali tidak melakukan hubungan itu. Bahkan Ko juga sama sekali tidak pernah menyentuh tangan raja. Yang dia lakukan setiap kali dipanggil hanya tidur di samping Issei, sementara Issei sendiri sibuk membaca gulungan. Yo yang mendengar cerita temannya itu menjelaskan kalau Ko nggak boleh menyia-nyiakan kesempatan karena gadis istana memang dikumpulkan untuk melayani dan memberikan raja keturunan. Namun untuk melahirkan anak dari raja mungkin hanya akan ada sedikit saja dari mereka yang berkesempatan untuk hal itu, dan sisanya hanya akan berakhir menjadi pelayan dari sang raja saja. Dan Ko sebenarnya memiliki peluang besar untuk melahirkan anak pertama yang akan menjadi pewaris kerajaan. Dan itu artinya Ko bakal menjadi ratu. Nah, Ko sendiri sebenarnya rada insecure dengan dirinya karena jika dibandingkan dengan gadis istana lain, dia sama sekali tidak lebih cantik dari yang lainnya. Bahkan jika dibandingkan dengan Yo yang merupakan keturunan bangsawan, Ko itu cuma anak pedagang miskin di pedesaan yang rumahnya tuh udah rewot dan juga udah agak miring. Jadi emang wajar aja kalau misalnya Ko itu insecure sama dirinya sendiri karena emang gak bisa sebanding sama gadis istana lain, baik itu dari segi fisik, status maupun latar belakang. Nah, setelah pertemuan keempatnya dengan raja yang masih sama sebenarnya dengan 3 pertemuan mereka sebelumnya, namun pada pertemuan keempat ini kebetulan malam setelah kemenangan saat perang melawan kerajaan Wei di dataran dakan, yang membuat Issei pada malam ini terlihat agak sedikit berbeda dan menjadi orang yang menenangkan di mataku. Dan hal ini malah membuatku benar-benar jatuh cinta pada Issei. Yo yang mendengar cerita temannya itu begitu kaget karena mereka sebagai gadis istana memang wajar untuk mengagumi sosok Raja Qin tersebut. Namun kata mengagumi itu berbeda dengan kata cinta, karena cinta Ko untuk raja tidak mungkin terbalas. Namun Ko mengatakan itu tidak penting karena dia tidak perlu balasan dari raja, karena hanya dengan menemani raja saja dia sudah sangat senang. Di tengah percakapan mereka berdua, mereka tuh nggak sengaja mendengar gadis istana lain yang bercerita tentang Ko yang hanya dijadikan pelampiasan oleh raja, karena ada rumor yang mengatakan kalau di masa lalu raja itu pernah dicampakkan oleh seorang gadis pedagang bernama Hika, dan alasan inilah kenapa raja belum menyentuh Ko dalam 4 pertemuan mereka. Ko yang mendengar hal itu jadi patah hati karena hanya dianggap sebagai pelampiasan masa lalu oleh raja. Nah, walaupun Yo mengatakan kalau itu hanyalah sebuah rumor, namun si Ko ini tetap kepikiran dan nangis selama berhari-hari.
Bahkan dia itu sampai demam tinggi ya, karena terlalu overthinking tentang dirinya yang hanya dijadikan pelampiasan oleh raja. Lalu tibalah malam pertemuan kelima mereka. Kali ini untuk pertama kalinya Ko memberanikan diri untuk memperkenalkan dirinya dan juga menyinggung alasan Issei yang terus memanggilnya dan bukannya gadis istana lain. Ko juga mengatakan kalau dia akan berusaha semampunya untuk membantu raja mengobati luka masa lalunya karena dicampakkan oleh perempuan bernama Hika. Issei tentu saja menanggapi baik ucapan Ko tersebut. Namun Issei bingung dan mempertanyakan sosok Hika yang dimaksud oleh Ko, yang membuat Ko teringat kata Yo yang mengatakan kalau rumor tersebut adalah bohong. Dan alasan kenapa Issei terus manggil Ko adalah karena dia tuh ingin punya waktu untuk membaca, karena padatnya jadwal raja Issei itu gak punya waktu membaca pada siang hari. Ko yang kaku menjadi orang yang tepat untuk menemani Issei karena dia tidak akan menuntut Issei untuk melakukan hubungan itu. Jadi waktunya untuk melakukan asyik-asyik itu bisa Issei gunakan untuk membaca pada malam hari. Nah tentu saja bukan hanya karena itu doang yang membuat Issei itu terus meminta Ko menemaninya, karena kalau misalnya kayak gitu ya banyak juga yang bisa gitu. Namun Issei beralasan kalau hanya dengan Ko saja dia tuh bisa merasa senang dengan bacaannya. Dan selama pertemuan-pertemuan selanjutnya mereka masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Namun Ko sedikit demi sedikit mengetahui kalau rumor itu bukan sepenuhnya bohong, namun ada kebenaran di baliknya juga. Perempuan yang disebut Hika itu memang ada, namun namanya bukanlah Hika, melainkan Shika. Suatu malam akhirnya Issei itu menceritakan tentang perempuan bernama Shika ini kepada Ko, yang merupakan bagian dari masa lalu Issei yang begitu tragis. Namun sebelum masuk ke sana, kita flashback sedikit dulu, di mana pada tahun 262 sebelum Masehi, kerajaan Qin dan Zhou terlibat dalam sebuah perang besar dalam memperebutkan wilayah Johto yang dulunya bekas wilayah kerajaan Han. Konflik ini berperang di lokasi yang dikenal sebagai Chouhei. Pasukan Qin dipimpin oleh Jenderal Besar Hakuki dan pasukan Zhou dipimpin oleh Jenderal Besar Renpa. Perang besar ini menyebabkan kedua kerajaan tersebut untuk membawa kekuatan militer penuh mereka pada perang ini. Namun, setelah 2 tahun berlalu, perang ini masih belum menemui titik akhir. Dihadapkan dalam situasi ini, ketidaksabaran Raja Zhou membuat sebuah keputusan bodoh dengan mengganti Jenderal Besar Renpa dengan seorang jenderal muda yang berkepala panas bernama Chokatsu. 2 tahun jalan buntu rusak hanya dalam satu kejadian di mana Chokatsu dengan gobloknya melakukan serangan dadakan tanpa melakukan pengamatan terlebih dahulu, yang membuat serangan dadakannya terbaca oleh pasukan Qin. Dan sialnya Chokatsu itu malah harus bertemu dan berhadapan dengan Jenderal Loki, dan berakhir dengan dirinya tewas terpotong menjadi 2 bagian bersama dengan kuda yang dia kendarai. Tahun 260 sebelum Masehi, setelah kematian jenderal besar mereka, sekitar 400.000 pasukan Zhou menyerah pada pasukan Qin, dan dari sinilah tragedi itu dimulai, di mana Jenderal Hakuki memberikan sebuah perintah atau keputusan tentang bagaimana pasukan Qin akan menangani tahanan perang yang begitu banyak tersebut. Dengan alasan tidak adanya makanan cadangan untuk para tahanan dan bahaya pemberontakan, Jenderal Besar Hakuki membunuh 400.000 tahanan Zhou dengan cara dikubur hidup-hidup. Gila banget. Itu yang dikubur bukan tanaman ya, tapi orang gitu. Bukan tanaman, bukan bibit gitu yang dikubur, tapi manusia ya. Pembantaian berskala besar ini kemudian dicatat dalam sejarah sebagai pertempuran Chouhei. Lu bayangin ya betapa besarnya kesedihan dan kemarahan keluarga dari 400.000 tentara tersebut. Dan karena inilah orang-orang Zhou itu begitu membenci kerajaan Qin dan juga mengutuk kerajaan Qin karena kekejaman mereka ini. Walaupun sebenarnya ya itu kan si Hakuki sendiri gitu yang sakit gitu. Gue yakin juga pasukan yang jadi eksekutor pada saat itu juga merinding disco gitu waktu disuruh mengubur hidup-hidup 400.000 manusia ya. Nah, di tengah kebencian dan dendam orang Zhou pada kerajaan Qin, beberapa bulan setelah tragedi mengerikan tersebut, di Kantan yang merupakan ibu kota kerajaan Zhou, lahirlah putra mahkota kerajaan Qin, yaitu Issei. 9 tahun setelah tragedi Chouhei dan kelahiran Issei, di Kantan ada sebuah pergerakan dan rencana rahasia yang akan dilakukan oleh beberapa orang yang dipimpin oleh seorang pria parubaya bernama Doken. Nah, Doken dan 2 orangnya ini merupakan orang Qin yang datang ke ibu kota kerajaan Zhou untuk melakukan sebuah misi penyeludupan seseorang.
Dia kemudian berdiskusi dengan dua orang di kelompok pedagang gelap di Kantan untuk membantu operasi rahasia mereka ini, yakni Kosho dan Amon. Dalam diskusi mereka ini terjadi cekcok tentang deal-dealan mereka karena Kosho dan Amon ingin mengetahui detail misi rahasia tersebut sebelum mereka menerimanya. Namun ditolak oleh Doken dengan amarah dan juga ancaman terhadap mereka berdua. Tapi si Kosho tuh bilang kalau misalnya si Doken ini nggak bisa jaga sikapnya saat bicara sama mereka tuh bisa aja ngasih tahu orang-orang yang berada di pasar saat ini kalau Doken dan kelompoknya ini adalah orang Kin. Dan kalau mereka ketahuan sebagai orang Kin, itu mereka tuh bisa langsung dijadiin makanan gugup di sana, Pak. Nah, perdebatan mereka itu berakhir setelah ketua kelompok pedagang gelap tersebut muncul dan dia adalah Shika. Shika kemudian memberikan beberapa fakta kepada Kosho dan Amon yang membuat Doken begitu terkejut karena fakta yang diungkapkan oleh Shika ini adalah sebuah rahasia kerajaan Qin. Dan memang hanya sedikit saja orang yang mengetahui rahasia tersebut, bahkan untuk para petinggi kerajaan. Jadi Raja Qin yang dikenal sebagai dewa perang meninggal 3 hari yang lalu. Yang membuat Kan Kukun yang merupakan anak dari Raja Shou ini naik menjadi Raja Qin. Sementara Sojo yang merupakan anak dari An Kukun akan menjadi putra mahkota. Kosho sendiri mengatakan kalau dia tuh mengenal nama si Sojo ini karena Sojo ditahan sebagai sandera politik oleh Zou selama lebih dari 1 dekade. Juga karena Ryofui yang merupakan seorang pedagang kaya raya di Zou pada saat itu menginvestasikan banyak sekali dari kekayaannya untuk Sojo selama putra mahkota tersebut jadi tahanan kerajaan Zou. Jadi kayak tempat tinggal, makanan, dan segala kebutuhan hidup Sojo termasuk perempuan itu ditanggung oleh Ryofui selama masa penyanderaannya di Zou. Sampai pada 7 tahun yang lalu, Ryofui itu membantu Sojo dalam pelariannya dari kerajaan Zou. Namun sayangnya istri dan anak Sojo tidak bisa ikut diseludupkan untuk keluar dari Zou dan tertinggal di Zou, tepatnya di Kantan selama bertahun-tahun. Dan karena diangkatnya Sojo menjadi putra mahkota, otomatis anaknya juga ikut menjadi pewaris kerajaan Qin di masa depan. Dan misi rahasia yang dilakukan oleh Doken saat ini bersama dengan 2 orang temannya adalah untuk menyeludupkan anak dari Sojo, yaitu Issei. Shika mengatakan kalau dia ingin melihat Issei terlebih dahulu sebelum menerima misi rahasia dari Doken tersebut. Namun sebelum Doken sempat menjawab, terjadi kegaduhan di pasar yang disebabkan oleh seorang anak kecil yang mencuri makanan dari salah satu pedagang pasar yang membuat seluruh pasar menjadi heboh, dan anak itu adalah Issei. Seperti biasa, gue bakal membagi arc ini menjadi 2 part. Part pertama ini gue maksudkan agar kalian itu lebih paham dengan latar belakang konflik yang akan terjadi pada arc kali ini. Dan juga tentu saja karena alasan durasi. Tapi tenang saja, harusnya setelah kalian menonton part pertama arc ini, kalian tuh bisa langsung nonton part keduanya. Karena gue akan mengupload kedua videonya di waktu yang sama. Nah, sekarang kita ke pembahasan arc pada part kali ini. Pada arc ini kita akhirnya diajak untuk melihat masa lalu Issei dan juga sebuah peristiwa mengerikan dari masa lalu yang menjadi akar kebencian orang-orang Zou kepada kerajaan Qin. Sebuah peristiwa yang benar-benar mengerikan dan gak berperi kemanusiaan banget. Bahkan tindakan pasukan Qin atau lebih tepatnya Jenderal Hakuki ini adalah sebuah tindakan yang melanggar hukum perang tentang membunuh pasukan musuh yang telah menyerah. Nah, arc ini juga memperkenalkan kita dengan beberapa karakter baru seperti Ko, Hakuki, Yo, Chokatsu, Doken, Tenjian, Tenjan, Kosho, Amon, Shika, dan Biki. Walaupun pada arc ini nama Biki tidak disebutkan. Pada arc ini juga Jenderal Renpa yang akan menjadi karakter penting di salah satu arc nanti juga untuk pertama kalinya disebutkan. Selain itu, kita juga akhirnya mengetahui nama dari ayah dan kakek dari Issei. Lalu walaupun pada arc ini namanya tidak disebutkan, namun Raja Tidak Sabaran Zou yang dimaksud pada arc ini dikatakan sebagai Raja ke-8 yang secara historikal dikenal sebagai Xiao Cheng, seorang raja yang memang naik tahta bertepatan dengan kebuntuan pada perang di Chou He. Dia itu meninggal pada tahun 245 sebelum Masehi.
Tahun yang sama di mana Shin itu mengikuti operasi militer pertamanya. Setelah dia meninggal, dia itu digantikan oleh anaknya yang bernama Doxiang, atau dalam nama Jepangnya Tojo. Seorang raja yang sakit memang, dan sebenarnya memang dibenci oleh rakyat dan juga para jenderal-jenderal Zhou sendiri karena kebrutalannya dalam memerintah, dan juga bisa dibilang dia ini sebagai seorang tirani juga dalam pemerintahan. So guys, mungkin itu aja untuk part kali ini. Kalian bisa langsung nonton part selanjutnya. Jadi kalau misalnya kalian suka dengan videonya, silahkan like. Jika tidak suka, silahkan dislike 2 kali. Lalu untuk support gue di channel ini, silahkan subscribe. Jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya juga, biar kalian selalu dapat update dari channel ini untuk kedepannya. Jangan lupa untuk follow gue di TikTok juga, di Facebook juga, di Twitter ya. Linknya ada di kolom deskripsi. Biar kalian tuh bisa DM gue konten-konten apa yang pengen kalian dengar di channel ini. Jangan lupa komen dan share. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. See you on the next time guys. Dadah.